Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaul Amrul Siregar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak negatif dan positifnya aplikasi TikTok di kalangan mahasiswa dalam perspektif filsafat sejarah. Baiklah teman-teman, berikut penjelasan selengkapnya. Di zaman sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peran penting di hampir segala lini masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat. Bahkan mencari hiburan juga ada di media sosial. Jadi, tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting setiap orang, hampir di setiap orang. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberi manfaat yang sangat besar. Terlebih lagi di era pandemi ini. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antara manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi tidak menutup kemungkinan memberikan dampak yang negatif yang tinggi pula. Salah satu contoh media sosial yang sangat digemari pada era ini ialah TikTok. Zaman sekarang, siapakah yang tidak tahu dengan aplikasi TikTok? Hampir semua orang tahu aplikasi ini atau mungkin saja menjadi salah satu penggunanya. Tetapi, tahukah Anda bagaimana sejarah aplikasi TikTok ini? Dan sebenarnya, siapa pencipta aplikasi ini? Dan bagaimana aplikasi ini bisa begitu mendunia? Dan apa saja dampak negatif dan positif aplikasi ini bagi penggunanya, terkhusus di kalangan mahasiswa? Bersama saya, Rizaul Amrul Siregar, berikut penjelasan selengkapnya. Menurut pakar sosiologi Amerika Serikat, Dr. Julie Albright, ketika kita sedang melihat berbagai hal menarik dan menyenangkan di sosial media, tubuh kita menghasilkan zat kimia dopamin. Zat ini membuat secara tidak sadar kita telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling secara terus-menerus. Simak video berikut ini. Kutipan di awal video dari Dr. Julie Albright tadi mengingatkan saya pada sebuah aplikasi yaitu TikTok. TikTok merupakan salah satu aplikasi yang sangat populer belakangan ini. Aplikasi yang berisi video durasi pendek ini dirasa lebih menghibur dan sangat informatif. Eits, tapi tunggu dulu, apakah kalian tahu siapa pencipta TikTok? Sosok keren di balik aplikasi TikTok adalah seorang bernama Zhang Yiming. Pria 38 tahun ini lahir pada tanggal 1 April 1983 di Provinsi Fujian. Yiming merupakan lulusan Universitas Nankai dengan jurusan Software Engineering. Yiming memulai perjuangannya dengan mendirikan perusahaan di bidang teknologi bernama ByteDance pada bulan Maret 2012. Lewat perusahaannya inilah dia kemudian mengembangkan dan merilis TikTok pada bulan September 2016. Dulunya, aplikasi ini bernama Douyin dan hanya digunakan khusus negara Cina. Pada awal perilisannya, Yiming meminta karyawannya sendiri untuk membuat video di aplikasi Douyin. Dia juga aktif mengadakan kompetisi demi mengumpulkan banyak like dari video yang telah diunggah. Hanya dalam waktu 1 tahun, Douyin memiliki 100 juta pengguna dan sudah mencapai 1 miliar tayang video setiap harinya.
Popularitas Douyin yang kian menanjak membuat perusahaan ByteDance melakukan perluasan keluar Cina dengan berganti nama menjadi TikTok. Perubahan nama ini dimaksudkan agar mudah diingat dan menarik perhatian masyarakat dunia. Hasilnya yang sangat luar biasa. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Tower, pada kuartal 3 tahun 2021, TikTok berada pada urutan pertama dalam daftar aplikasi non-game yang paling banyak diunduh di dunia. Capaian TikTok ini terasa istimewa karena berhasil melewati capaian aplikasi-aplikasi populer lain seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Telegram. Data tersebut ternyata berbanding lurus dengan keuntungan perusahaan, di mana TikTok adalah aplikasi non-game yang juga menempati urutan pertama dari sisi pendapatan. Kesuksesan TikTok berdampak positif bagi ByteDance, terutama Zhang Yiming secara personal. Menurut data Forbes, pada Oktober 2021, saat ini Yiming menjadi orang terkaya nomor 2 di daratan Cina. Lantas, sebenarnya apa sih yang membuat TikTok ini meraih kesuksesan yang besar? Yang pertama, TikTok menawarkan hiburan yang sangat beragam. Ketika membuka TikTok, kita akan menemukan banyak sekali konten yang beragam. Tak melulu konten hiburan, saat ini banyak konten-konten berisi informasi yang menarik, dikemas secara singkat, padat, dan jelas. Kreator TikTok makin hari makin kreatif, ditunjang dengan user-friendly, kemudahan editing video, dan banyak fitur edit video yang menyesuaikan dengan momen-momen penting. Ditambah partisipasi user TikTok yang begitu bersemangat ketika ada tantangan ataupun hal-hal yang baru di aplikasi ini. Data terbaru menunjukkan pengguna sosial media di dunia menghabiskan waktu 32 menit per harinya di aplikasi TikTok. Angka ini hanya terpaut 1 menit dengan Facebook yang menempati urutan kedua dengan 33 menit. Capaian ini sungguh luar biasa mengingat TikTok bukanlah aplikasi yang dibuat di Amerika dalam list tersebut. Yang kedua, TikTok sigap dan bergerak cepat. Dengan berhasil mengakuisisi pesaingnya yaitu Musical.ly. Ketika TikTok sedang naik-naiknya, di Amerika Serikat ternyata ada aplikasi serupa bernama Musical.ly. Aplikasi ini fokus pada konten lip sync berdurasi 15 detik. Pada tahun 2015, Musical.ly berhasil menduduki peringkat pertama pada App Store. Hingga perusahaan yang menaungi TikTok tertarik mengakuisisi Musical.ly pada akhir tahun 2017. Transaksi tersebut menghabiskan biaya 1 miliar US dollar. Sejak akuisisi itu selesai, TikTok memiliki beragam lagu dan berbagai pilihan musik yang sangat memanjakan penggunanya. Yang ketiga, TikTok mampu bertahan walau banyak ditentang. Pro dan kontra selalu menghampiri aplikasi TikTok. Aplikasi ini banyak ditentang di berbagai negara. Di India misalnya, sejak tahun 2020, pemerintah di sana memblokir TikTok karena memanasnya hubungan diplomasi di kedua negara. Tegangan militer di perbatasan Himalaya dianggap sebagai alasan utama pemerintah India belum membuka blokirnya terhadap TikTok. Akibatnya, perusahaan ByteDance merugi dan kreator India kehilangan mata pencahariannya. Kemudian di daratan Amerika, TikTok juga sempat diblokir di negeri Paman Sam tersebut. Perang dagang antara Amerika dan Cina pada masa jabatan Presiden Donald Trump menyebabkan aplikasi-aplikasi asal negeri tirai bambu tidak diizinkan untuk beroperasi. TikTok dan beberapa aplikasi dari Cina dianggap membahayakan privasi dan keamanan data bagi warga Amerika. Masalah kembali mencuat ketika TikTok disarankan untuk menerima pinangan akuisisi dari Microsoft agar mendapat izin operasi. Kesempatan itu tidak pernah terrealisasi sampai pada akhirnya pada bulan Juni 2021 kemarin, Joe Biden, Presiden Amerika saat ini menangguhkan pemblokiran TikTok. Tetapi tunggu dulu, Presiden Amerika itu tidak serta-merta memberikan keleluasaan pada TikTok, melainkan ia menerbitkan instruksi baru, yaitu menginvestigasi lebih ketat aplikasi-aplikasi dari luar Amerika demi keamanan data warganya. Selanjutnya, TikTok juga pernah ditolak di negara kita Indonesia karena adanya konten berbau negatif dan pengaturan umum pengguna yang terlalu dini digunakan di Indonesia. Pihak pemerintah sendiri mendapatkan hampir 3.000 laporan negatif, sehingga pada tanggal 3 bulan 7 2018, Kominfo secara resmi memblokir TikTok di Indonesia. Pihak TikTok pun dengan tanggap langsung merespon pemblokiran aplikasinya. Mereka datang ke Indonesia bernegosiasi untuk menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh pihak pemerintah.
dengan mengubah peraturan umur yang ada pada awalnya 12 tahun menjadi minimal 16 tahun. Lalu TikTok juga berkomitmen untuk menghapus konten-konten negatif yang ada dalam aplikasi tersebut. Akhirnya, pemblokiran TikTok pun dibuka. Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kemudian menggunakan TikTok secara bijak sebagai sasaran hiburan, sosialisasi, bisnis, maupun membagikan video-video edukasi. Kalian semua suka main TikTok nggak? Konten yang diangkat dalam aplikasi TikTok sangat beragam, seperti challenge, musik, menari, tutorial, editing, cerita kehidupan yang memiliki tujuan sebagai edukasi, humor, mengisi kekosongan waktu hingga viral di seluruh media. Pengaruh dari setiap konten sangat besar bagi para penggunanya, bahkan dapat mengubah pola kehidupan sehingga masing-masing individu dapat berdampak ke arah positif dan negatif. Dan di kesempatan kali ini saya telah mewawancarai beberapa mahasiswa tentang apa saja yang mereka rasakan dampak dari aplikasi ini, baik itu dampak negatif ataupun dampak positif. Berikut cuplikannya. Bang, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu, abang dari fakultas mana ya? Saya dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Abang tahu aplikasi TikTok nggak? Tahu? Di HP abang ada aplikasi TikTok? Kalau sekarang nggak, tapi dulu ada. Waktu abang ada aplikasi TikTok di HP, per hari itu berapa sih? Berapa jam abang scroll TikTok? Kalau scroll TikTok itu kadang kalau waktu luang, cuman kalau kita hitung per jam itu ada 4 jam kira-kira sehari. Menurut abang nih ya, dampak negatif atau positifnya aplikasi TikTok itu apa ya? Kalau dampak negatifnya itu ya kita bisa kena penyakit kayak sindrom zaman sekarang kan lagi viral gitu ya kan, ketika kita mendengar musik TikTok kita ikut bergoyang gitu ya kan. Kalau dampak positifnya ya banyak, seperti menambah wawasan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Makasih ya Bang atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Baiklah, mari kita cari atau kita mencari mahasiswa yang bisa diwawancara. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar Kak? Boleh Bang. Nah, ini berdiri atau duduk Kak? Duduk aja sih Bang, biar lebih santuy. Oh ya, duduk aja. Kakak dari fakultas mana ya? Dari Fakultas Hukum. Kakak sebelah? Dari MIPA. Oh, tahu aplikasi TikTok nggak sih Kak? Tahu. Punya aplikasi TikTok di HP? Punya. Ada punya. Per jam biasanya kakak scroll TikTok itu berapa kali, seberapa jam gitu per hari? 3 sampai 4 mungkin. Kalau kakak? Kalau aku mungkin antara 6 sampai 7 jam per hari. Oh, lumayan banyak ya. Iya, karena memang kan pengangguran. Menurut kakak nih ya, dampak negatif dan positifnya aplikasi TikTok bagi mahasiswa apa sih? Kakak hukum dulu. Mungkin kalau dampak negatifnya ya, kita itu jadi lalai gitu, terus suka ngeluh tugas. Kalau untuk dampak positifnya sendiri, ketika kita niat mau cari tugas gitu, kita bisa cari ide di situ gitu, langsung dapat. Karena banyak informasi juga. Iya. Kalau kakak MIPA-nya?
Kalau dari saya sih, menurut saya dampak negatifnya itu kita lebih lupa waktu sih. Lalai gitu ya. Lalai dalam waktu kita. Terus kalau untuk dampak positifnya cuma menghibur diri sih. Cuma itu aja. Oke, makasih ya Kak atas waktunya. Sama. Permisi Bang. Iya bang. Bang bisa diwawancara? Iya boleh. Kita duduk aja ya Bang. Abang dari fakultas mana sih? Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Abang tahu aplikasi TikTok? Iya tahu. Di HP-nya pasti ada aplikasi TikTok kan? Iya. Per hari abang itu scroll TikTok berapa jam sih? Tergantung mood sih bang. Menurut abang nih ya, dampak negatif dan positif aplikasi TikTok bagi mahasiswa apa sih? Kalau dampak negatifnya sih tugas-tugas terbengkalai. Oh iya. Kalau untuk dampak positifnya sendiri, kan sekarang konten kreator di TikTok banyak menyajikan tentang edukasi ya. Jadi kita bisa ngambil referensi pendidikan dari situ. Oh. Makasih ya bang waktunya. Bang boleh minta waktunya sebentar bang? Ya bisa. Abang dari fakultas mana ya? Dari FMIPO. Oh MIPA. Abang tahu aplikasi TikTok nggak sih? Tahu. Di HP abang ada aplikasi TikTok? Ada. Per hari abang scroll TikTok itu berapa jam? Oh, sampai 5 jam 6 jam gitu. Gabut ya bang. Menurut abang nih ya, dampak negatif dan positifnya aplikasi TikTok bagi mahasiswa apa sih? Ya kalau negatifnya sih ya melalaikan mahasiswa ya. Baru kalau ya positifnya ya jadi bahan gabut juga sih. Jadi hiburan gitu Jadi ya bang. hiburan ya. Nah itu aja sih bang. Makasih ya bang atas waktunya. Sama-sama bang. Dari cuplikan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa poin dari dampak negatifnya. Yang pertama, adanya pemborosan waktu. Maraknya penggunaan TikTok dapat memperbaharui manajemen dan mempengaruhi manajemen waktu oleh setiap orangnya bila tidak diatur secara baik. Banyak di antaranya terlalu berfokus kepada melihat dan membuat FYP atau konten yang selalu muncul di TikTok tanpa memperhitungkan dan akan membuang waktu, sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menjadi tertunda. Adapun poin yang kedua, yaitu timbulnya hoax. Gaya bercerita dan informasi yang dibagikan setiap individu dalam aplikasi ini dapat dengan mudah menimbulkan hoax, karena belum jelas sumber dan keabsahannya. Yang berkaitan banyaknya informasi belum diketahui kebenarannya, sehingga hoax mudah tercemar dan mudah menjalar di kalangan penggunanya. Poin yang ketiga ialah pemicu pembanding kehidupan sosial dan ekonomi di kalangan mahasiswa. Adanya konten yang memperlihatkan keberadaan kehidupan sosial dan ekonomi menjadikan TikTok sebagai media untuk eksis dan memperlihatkan perbedaan status di kalangan mahasiswa yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial kepada beberapa orang. Poin yang keempat ialah menjadi sebuah media bullying dan sarkasme. Banyak konten di TikTok menyajikan orang-orang yang saling berbalas kata-kata yang buruk atau kata-kata yang tidak bagus. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan kata yang tidak baik dapat dicontohkan oleh banyak orang dan timbulnya bullying di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat yang menganggapnya menjadi hal yang biasa. Selain dampak negatif yang mungkin terjadi akibat fenomena TikTok, banyak juga dampak positif dari pengguna aplikasi TikTok ini, yaitu yang pertama, banyaknya edukasi baru dan luas yang didapatkan. Dengan menggunakan aplikasi TikTok, setiap orang dapat belajar banyak hal yang baru dari konten yang berasal dari video pendek dan teks yang ditampilkan. Sehingga orang yang malas untuk membaca akan lebih tertarik untuk menyimak karena tampilan di TikTok yang menarik dan ringkas. Poin yang kedua ialah tubuh menjadi banyak bergerak. Aplikasi TikTok yang kebanyakan kontennya adalah menari dan joget dengan iringan lagu. Hal ini mengiringi setiap orang yang hanya di rumah selama masa pandemi menjadi rajin bergerak dan dapat menjadi media hiburan dan penghilang stres. Poin yang ketiga, berkembangnya inovasi, pengetahuan, dan skill. Dalam pembuatan sebuah konten agar menarik dan banyak dilihat, dibutuhkan semangat kreativitas dan inovasi yang dilatih dengan mempelajari dan mengembangkan skill. Hal ini
dapat meningkatkan beragam skill dan inovasi. Saat ini, setiap orang yang mulai berani untuk menunjukkan kemampuannya di dalam konten TikTok. Dan poin yang keempat ialah timbulnya semangat berkompetisi dan tampil di depan umum. Konten challenge yang ditampilkan membuat setiap orang ingin menampilkan hal yang terbaik untuk dilihat oleh khalayak luas. Hal ini menjadikan setiap orang akan berlomba-lomba menampilkan yang terbaik dalam segala hal. Adapun poin yang kelima ialah menambahnya teman dan penghasilan. Viralnya konten TikTok yang dikerjakan akan berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Setiap bertambahnya teman akan menambah hubungan relasi setiap orang dan komunitas, serta adanya penghasilan yang diperoleh dapat digunakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari.
Mungkin itulah yang dapat saya simpulkan dari cuplikan video tersebut. Dampak negatif dan positifnya aplikasi TikTok di kalangan mahasiswa dalam perspektif sejarah.